Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu Hikmah yang soleh dan soleha, selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Tidak terasa Ramadan akan segera berlalu. Apakah anak-anak Ibu di rumah puasanya full? Tidak ada yang bolong-bolong? Semoga Allah mudahkan kalian dalam melaksanakan puasa Ramadan yang tinggal sedikit lagi. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang zikir dan doa. Setiap hari seusai sholat, tentunya kita berzikir dan berdoa. Maka hari ini kita akan mempelajari makna dari zikir dan doa. Mengapa Allah perintahkan kita berzikir dan berdoa? Apa sebenarnya manfaat atau kebaikan yang kita peroleh setelah kita berzikir dan juga berdoa? Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan berzikir. Apa itu berzikir? Apa makna berzikir? Apa manfaat berzikir? Ya, zikir sendiri artinya adalah mengingat Allah dengan hati dan lisan. Artinya kita menyebutkan atau melafalkan dengan lisan kita asma-asma Allah. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ataupun kita beristighfar, astaghfirullah, atau kita mengucapkan asma-asma Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan semua asma Allah yang 99, kita melafalkan dengan lisan kita, menyebutkan dengan lisan kita. Itu manfaatnya untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seusai sholat kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, artinya kita sedang mensucikan Allah, sedang mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha suci, yang maha sempurna, yang jauh dari kesalahan. Kemudian ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita memuji Allah,
Kita menyadari bahwa semua kebaikan dan anugerah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berterima kasih kepada Allah. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita sadar dengan penuh bahwa Allah adalah Tuhan kita, Zat yang maha besar. Tidak ada kemuliaan, kebesaran, keagungan yang melebihi kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan kebesaran Allah. Maka dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, kita mengucapkan La ilaha illallah, kita mengakui, menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Kita mengakui sebagai hamba yang harus mematuhi, mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu dia makna dari zikir. Kemudian, di mana perintah Allah untuk berzikir? Allah telah perintahkan kita untuk berzikir di dalam surah Al-Ahzab. Artinya seperti ini ya. Bunyinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi secara jelas Allah perintahkan, Allah sebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, orang-orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Untuk apa? Untuk berzikirlah dengan menyebut nama Allah, berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi jika kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, yang yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita diperintahkan untuk berzikir, untuk banyak mengingat Allah, untuk banyak menyebut nama Allah. Ya, Allah perintahkan hambanya untuk banyak mengingat Allah dengan berzikir, menyebut nama Allah. Kapan saja, sebanyak-banyaknya. Berzikir dapat dilakukan dalam keadaan kita berdiri, duduk, maupun berbaring. Menjelang tidur kita berzikir, bangun tidur kita berzikir, kemudian setelah sholat apalagi kita berzikir. Sedang menunggu, kita juga bisa mengisi waktu-waktu luang dengan berzikir. Ya, itu dia perintah berzikir. Allah perintahkan kita untuk banyak menyebut nama Allah, untuk banyak mengingat Allah, agar kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian, apa manfaat berzikir? Nah, Allah juga telah menyampaikan manfaat berzikir di dalam surah Al-Rod. Bunyinya seperti ini. Ibu sampaikan maknanya saja ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah menyampaikan manfaat berzikir. Manfaat berzikir adalah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Ya, jadi Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah, maka hati manusia akan menjadi tentram. Kita menjadi tidak mudah marah, tidak mudah sedih, tidak mudah hancur karena urusan dunia. Karena kita percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita. Ada Allah yang Maha Agung, ada Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa melindungi kita. Semua permasalahan hidup lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding keagungan dan kebesaran Allah. Maka dengan banyak berzikir, dengan sendirinya kita menjadi tenang, menjadi tentram, tidak mudah sedih, tidak mudah hancur, tidak mudah marah. Lalu yang selanjutnya adalah berdoa. Apa itu doa? Doa artinya kita memohon sesuatu kepada Allah. Kita mengagungkan Allah dengan memohon segala sesuatu kepada Allah. Memohon perlindungan, memohon ampunan, memohon rahmat dan kasih sayang, memohon untuk dijauhkan dari semua kejahatan, memohon menyampaikan semua hajat dan kebutuhan hidup kita. Nah,
Perintah berdoa ada di mana? Perintah berdoa Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, yang maknanya berdoalah kepada Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Artinya Allah perintahkan kita hambanya untuk banyak berdoa. Berdoa menjadikan kita sebagai hamba yang tawakal, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang rendah hati, yang sadar bahwa kita selalu membutuhkan Allah. Berdoa juga akan menjauhkan kita dari perilaku yang sombong. Dalam surah Al-A'raf tadi Allah sampaikan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya, orang yang merasa tidak membutuhkan Allah. Jadi dengan berdoa kita sadar bahwa tiada yang lebih kuasa dari Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba yang Allah ciptakan, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, tidak bisa melakukan apapun di dunia ini jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa masuk surga jika tanpa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjadi juara kelas, menjadi orang yang cerdas jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa makan bahkan jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bernafas karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan banyak berdoa kita akan menjadi hamba Allah yang sadar sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk yang selalu membutuhkan Allah, sehingga kita dijauhi dari perbuatan sombong dan melampaui batas yang Allah murkai. Kemudian apa manfaat berdoa? Manfaat berdoa Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan atau aku kabulkan untukmu atau bagimu. Jadi dalam surah Al-Mu'minun Allah sampaikan manfaat berdoa itu apa? Dengan berdoa kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa akan menjadikan Allah memudahkan semua usaha dan urusan kita. Jadi semua kesulitan Allah mudahkan, semua urusan Allah mudahkan. Allah mengabulkan semua permohonan kita, sehingga apapun hajat kita akan Allah mudahkan, akan Allah kabulkan. Dengan berdoa kita juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari perbuatan dosa, dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Dan dengan berdoa kita juga dilindungi dari kejahatan jin dan juga manusia. Kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dengan sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia pembelajaran hari ini tentang zikir dan juga doa. Apa manfaat berzikir, di mana perintah Allah untuk kita berzikir, dan juga apa manfaat berdoa serta perintah berdoa. Itu dia pembelajaran hari ini. Ibu Hikmah tidak berikan tugas ya anak-anak. Ibu Hikmah memohon maaf apabila selama Ibu mendampingi kalian belajar agama Islam dan juga belajar bahasa Arab, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang Ibu lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Alhamdulillah kita telah melalui puasa Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, dan kita akan segera menemui hari yang fitri, hari yang suci, hari yang penuh ampunan, yaitu hari raya Idul Fitri. Dengan ini Ibu memohon maaf lahir batin kepada kalian. Selamat berhari raya dengan ayah dan bunda serta keluarga besar di rumah. Sampai berjumpa lagi dengan Ibu Hikmah di pembelajaran berikutnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.